mempersiapkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh bisa fokus, hati kita terarah untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita bersaat teduh sejenak, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau masih mempercayakan satu kesempatan yang besar bagi kami, supaya setiap masing-masing kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk melayakkan, menyucikan, dan menguduskan setiap kami, supaya kami benar-benar layak ya Tuhan untuk menghadap tatah-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, segala pujian yang keluar itu bukan hanya sekedar dari bibir kami saja Tuhan, tapi benar-benar keluar dari hati dan rasa cinta kami yang mendalam kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian Sampai Akhir Hidupku.
Oleh sebab itu Tuhan, kami akan memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan akal budi kami Tuhan. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Saya harap kita semua sudah persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk berdoa, mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memimpin doa ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami pada saat ini Tuhan rindu untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Namun kami pun sadar Tuhan bahwa kami punya keterbatasan masing-masing. Kau yang punya masalah pribadi, masalah keluarga, Kau yang punya ketakutan, kekhawatiran yang membuat kami tidak bisa mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Dan mungkin Tuhan ada berhala-berhala di hati kami yang menghalangi firman-Mu sampai mendarat di hati kami. Kami menyadari dan kami mengakui Tuhan, kami terbatas, tapi kami rindu mendengar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, mohon pertolongan-Mu Tuhan, untuk supaya menyiapkan hati setiap kami ya Tuhan. Sebab kami Tuhan mau dibentuk oleh firman-Mu, kami mau hidup dipimpin oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga pada waktu-waktu ini kami boleh berkata ya Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang ke-20 ayat yang ke-24. Kita buka dalam Kisah Rasul untuk pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Teman-teman semua boleh membacanya di layar teman-teman masing-masing atau melalui Alkitab yang telah teman-teman buka. Dan saya akan memimpin bacaan Alkitab kita saat ini. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, ini teman-teman bagian pertama, dan bagian kedua kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 ya. Jadi kita akan bacakan dua bagian teman-teman. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7.
Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin. Terpujilah nama Allah. Teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan, mengawali perenungan firman saya pada pagi hari ini, saya mau menceritakan tentang sebuah kisah. Kisah dari seorang perenang terkenal yang bernama Florence Chadwick. Pada abad ke-20 ini, Florence Chadwick adalah seorang legenda perenang dunia yang telah meraih banyak prestasi, seperti memecahkan rekor-rekor berenang dengan lintasan-lintasan perairan yang panjang. Nah, satu kali si Florence ini, dia mengambil sebuah tantangan yang cukup ekstrim, yaitu menjadi perenang perempuan pertama yang berhasil menyeberangi lautan antara Pulau Santa Catalina menuju pantai California. Dan jaraknya itu sekitar 26 mil teman-teman, atau kira-kira 42 km. Setelah persiapan yang matang dan penuh semangat, dia pun memulai tantangan perenangan ini ditemani oleh beberapa perahu pengaman. Sementara jutaan orang nih sedang menonton di televisi nasional, Florence Chadwick terus berenang melawan cengkeraman dingin air laut yang seperti es. Nah, setelah 15 jam berenang, tiba-tiba ada sebuah kabut gelap yang tebal seperti dinding menghalangi jarak pandangannya. Ia sama sekali tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan 2 perahu pengaman yang mengapitnya saat berenang, teman-teman. Ibunya dan pelatihnya memberi dia dorongan. Mereka mengatakan bahwa pantai tujuannya tidak jauh lagi. Tapi Florence hanya bisa melihat kabut. Dan ia berkata, ia tidak akan bisa berhasil. Ibunya dan pelatihnya mendesak Florence lebih semangat lagi untuk tidak berhenti. Florence tetap meneruskan perenangannya, berenang 1 jam lagi. Namun pada akhirnya ia menyerah. Dia meminta diangkat ke perahu karena ia merasa tidak bisa sampai ke tujuan. Pada saat dia duduk di perahu, ia baru mengetahui bahwa ia telah berhenti berenang hanya setengah mil atau sekitar 800 meter dari tujuan akhirnya. Teman-teman, dalam keadaan menggigil pun dia dengan menyesal berkata kepada wartawan, "Ya, saya tidak akan memaafkan diriku sendiri. Seandainya saja saya bisa melihat pantai tujuan, saya mungkin telah berhasil mencapai tujuan saya." Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Finishing Well, mengakhiri dengan baik. Tidak terasa saya setelah setahun saya telah berada di gereja ini dan melayani teman-teman baik sebagai pemimpin pujian, pemusik, dan pembawa firman Tuhan. Nah, dalam pelayanan firman Tuhan saya di awal-awal, saya di sini banyak membahas tentang keselamatan dalam Kristus, kemudian topik siapa Allah kita, siapa yang dimaksud dengan Roh Kudus, dan mengapa pada akhirnya kita memilih Kristus dari agama-agama yang lain. Nah, bahkan kalau teman-teman ingat, di akhir Desember saya itu sempat membuat sebuah project faith review, review iman, yaitu apa yang sudah selama ini kita pelajari tentang dasar-dasar iman kita selama kita di ibadah remaja. Nah, teman-teman, belajar dan mempelajari firman Tuhan itu sangat baik. Saya harap kita bisa mempertahankan semangat ini selalu. Meskipun mungkin pandemi ini terus terjadi dan kita belum juga bisa beribadah onsite atau di gereja secara langsung, saya harap semangat belajar firman Tuhan dan kebenaran Allah serta mengambil langkah-langkah praktis darinya itu dan melakukannya sehari-hari itu bisa terus kita lakukan. Nah, teman-teman, pertanyaannya, bisakah kita mempertahankan itu selalu? Beranikah teman-teman berjanji
bahwa sampai akhir hayat teman-teman tetap setia dan bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan, melakukannya sehari-hari, bahkan berani bersaksi akan kebenaran Kristus ini kepada orang-orang yang belum mengenal Dia di sekitar kita. Teman-teman, saya seringkali menghadapi banyak sekali kenyataan yang pahit yang terjadi di tengah-tengah anak Tuhan sepanjang masa. Saya mengenal beberapa anak Tuhan yang waktu mereka masih muda, mereka sangat bersemangat melayani Tuhan. Waktu sekolah minggu, mereka rajin. Waktu remaja, mereka aktif sekali hadir, bahkan sampai terlibat dalam beberapa pelayanan, bahkan juga menjadi pengurus. Tetapi, seiring berjalannya waktu, semangat itu pudar dan lenyap. Ada anak Tuhan yang ketika pergi kuliah ke luar negeri dan diajarkan filsafat-filsafat sekuler, dia tidak kuat berdiri dalam imannya dan pulang sebagai ateis. Ada yang meninggalkan imannya karena dia takut kehilangan pasangannya yang beda agama, beda iman. Sehingga demi bisa merit dengan pasangan itu, dia rela meninggalkan Tuhan. Ataupun ada juga yang lain yang kelihatannya hidupnya bisa biasa-biasa aja, tetap Kristen, menikah dengan sesama orang percaya, tetapi ketika dia mulai masuk dunia pekerjaan dan dunia rumah tangga, dia mulai melupakan Tuhan dan menjadi seorang agnostik atau ateisme praktis. Ngakunya Tuhan, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dari sini teman-teman, kita bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan yang starting well bisa not finishing well. Mereka kelihatannya bisa memulai dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya tidak mengakhirinya dengan baik. Dan teman-teman, kenyataannya di dunia Alkitab juga ada banyak sekali contoh-contoh tokoh Alkitab yang sebenarnya awalnya baik. Sebenarnya dia berjalan dipakai oleh Tuhan luar biasa, tetapi dia menutup kisah akhir hidupnya dengan tidak baik. Ambil contohnya saja, pertama, Raja Daud. Kita semua pasti tahu hampir seluruh kisah-kisahnya sejak kita di sekolah minggu, ya kan? Dia adalah seorang anak Tuhan, seorang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan, seorang pahlawan iman yang berani menantang Goliat meskipun segenap bangsa Israel lari ketakutan. Tetapi menjelang akhir hidupnya, di usia tuanya, ketika dia sudah menjadi seorang raja yang berhasil, dia mulai menyimpang. Dia tergoda untuk melakukan dosa seksual dengan Batseba, istri orang lain, yaitu Uria, seorang panglima tentaranya yang setia kepadanya, dan bahkan merancangkan pembunuhan kepada dia supaya Daud bisa menutupi kesalahannya itu. Kemudian contoh yang lain kita bisa lihat juga dari Raja Salomo, anak dari Raja Daud itu sendiri. Salomo adalah seorang yang masih sangat muda ketika dia menjadi raja, dan dia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya tidak mampu, saya butuh Tuhan, dalam sebuah doa. Dan Tuhan memberikan dia hikmat melampaui raja-raja yang hidup di bangsa-bangsa lain di masanya. Salomo pun menjadi seorang raja yang hebat, yang luar biasa, bijaksananya, dan memimpin kerajaan Israel menuju masa-masa kejayaannya, dan membuat semua kerajaan lain tunduk kepadanya. Tetapi menjelang akhir hayatnya, oleh karena dia tidak menjaga dirinya dari pengaruh istri-istrinya yang banyak, dia mulai menyembah allah-allah yang lain dari berbagai bangsa asal istri-istrinya. Dan dia pun menutup kisah akhir hidupnya sebagai seorang penyembah berhala yang meninggalkan Tuhan. Teman-teman, kita melihat bahwa banyak sekali orang bisa memulai segala sesuatu dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya hanya sedikit orang yang bisa menutup perjuangan hidup mereka dengan baik. Termasuk kita, anak-anak Tuhan, dalam ketekunan kita mengikut Tuhan. Tapi teman-teman, syukurnya di dalam Alkitab itu ada juga kisah tentang teladan seorang yang mampu mempertahankan
ketekunan imannya dari awal dia mengikut Tuhan sampai pada akhir hayatnya. Dan teman-teman tahu siapa orang itu? Orang itu adalah Rasul Paulus, teman-teman ya. Kita tahu bersama, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang paling banyak memberitakan Injil ke berbagai daerah yang bahkan jauh dari pusat kekristenan pada saat itu, yaitu Yerusalem dan Antioquia. Tercatat di Alkitab bahwa ada sekitar 3 kali perjalanan keliling Paulus memberitakan Injil ke berbagai kota di daerah Asia Minor, dan perjalanan terakhir menuju Roma, yang karena oleh kesetiaan iman dan pelayanan dia akan diadili di sana. Nah teman-teman, di ayat Kisah Para Rasul 24 ini merupakan sebuah pernyataan komitmen dia untuk setia memberitakan Injil Tuhan. Bahkan itu artinya menghiraukan keamanan dirinya sendiri. Dia bilang itu semua asal dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah teman-teman, ayat ini juga mirip dengan 2 Timotius 4 ayat 7. Tapi kali ini dia menyampaikan dengan nada yang lebih sedikit serius sekaligus juga lega. Mengapa teman-teman? Karena yang menulis surat kedua bagi Timotius ini pada waktu dia ada di masa-masa pemenjaraan terakhirnya, sebelum dia akhirnya dieksekusi mati karena kesaksian dia. Dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat 7. Pertandingan yang baik itu artinya adalah dia tahu betul setelah dia memilih Yesus, tujuan utama hidupnya adalah melayani dia dan hidup bagi dia selamanya. Hidup yang terus-menerus melaksanakan misi Allah dengan setia melayani dia dan bersaksi bagi namanya. Bagi dia itulah pertandingan yang dimiliki oleh semua orang percaya, termasuk saya dan teman-teman semua. Sedangkan telah mencapai garis akhir artinya adalah sampai akhir hayatnya. Detik dia menulis surat ini, dia tetap setia melakukan itu semua. Dan justru karena itulah dia akan segera kehilangan nyawanya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Bagi dia, seperti Yesus pernah berkata tentang hal ini, bagi dia, kehilangan nyawa bagi Injil justru akan membuat dia memperoleh hidup itu sendiri, yaitu hidup yang baru, yang sejati, dan yang kekal. Nah teman-teman semua, apa sih rahasia dari si Paulus ini? Ya, apa yang membuat dia dan anak-anak Tuhan setia lainnya berbeda dari orang-orang yang tidak bisa mengakhiri pertandingan iman mereka dengan baik? Teman-teman, Paulus bisa mengakhiri pertandingan imannya dengan baik karena sampai akhir hayatnya ia setia memelihara imannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis yang akhir dan aku telah memelihara iman. Teman-teman, memelihara iman itu bukan hanya sekedar mempertahankan status KTP Kristen kita sampai akhir. Memelihara iman artinya engkau selalu menjaga itu baik-baik, merawatnya dan menumbuhkannya sehingga seiring bertambahnya usiamu, imanmu semakin besar, kaya dan kuat. Banyak orang yang merasa mengetahui Yesus mati untuk dosa-dosanya sudah cukup. Mereka merasa katekisasi di gereja atau sekedar bisa rajin ikut ibadah setiap hari Minggu itu sudah cukup. Tapi mereka lupa, pertumbuhan iman itu merupakan sebuah perjalanan rohani. Sebuah pengalaman untuk semakin hari semakin mengenal siapa Yesus dan apa artinya dia bagi kehidupannya. Itulah Paulus teman-teman. Itulah keberhasilan dia yang tidak berpuas diri kepada berbagai kesuksesan pelayanan dan penginjilannya di berbagai daerah. Dia
Bagi dia, selagi dia masih hidup dan bernafas, itu artinya selalu ada petualangan baru bersama Tuhan untuk mengenal Dia, memahami kehendaknya, dan melakukannya selalu. Terus-menerus mengupgrade diri, terus-menerus memupuk kerohaniannya, supaya setiap hari yang baru dirinya semakin siap mengerjakan kehendak Tuhan. Dan itu, kebenaran ini pun berlaku buat kita teman-teman. Kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik jika sampai akhir hayat kita setia memelihara iman kita. Teman-teman, itu pun merupakan kerinduan saya pribadi. Bukan karena sebagai calon hamba Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai seorang pengikut yang Kristus yang sederhana. Saya punya suatu kerinduan supaya mempunyai sebuah kisah seperti Paulus, yang bukan hanya memulai perjalanan yang baik dengan Yesus, tetapi juga mengakhirinya dengan baik. Teman-teman, ada satu hal yang perlu saya beritahu. Tepat pada hari ini, 9 Agustus 2020, saya telah menginjakkan kaki saya di Pematang Siantar selama 1 tahun. Pertama kali saya tiba di sini yaitu tanggal 9 Agustus 2019. Saya datang sebagai mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsinya di saat untuk melakukan pelayanan praktek lapangan 1 tahun di sini. Karena itu, sekarang ini saya telah melakukan persiapan untuk pulang. Besok saya akan pergi menginap semalam di Medan, dan lusa pagi saya akan naik pesawat pulang ke Jakarta, ke rumah jadi saya. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita semua selama di ibadah remaja. Meskipun mungkin menjelang akhir pelayanan saya kesannya tidak banyak ya karena pandemi ini ya. Tetapi selama waktu kita masih ibadah onsite atau di gereja, saya akan mengingat semua kenangan itu sebaik-baiknya. Terima kasih untuk Contoh Martin sebagai pembina remaja yang telah memberi saya teladan sebagai pembina yang baik. Terima kasih juga untuk para penata layan dan pengurus remaja yang rajin dan setia ya. Vincent, Amanda, CHH, Ella 1, Ella 2. Dan sekarang ada satu orang lagi yang sering bantu di ibadah online sekarang ini ya, William. Terima kasih juga boleh mengenal teman-teman laki-laki yang lain, yang baik yang biasa duduk di baris depan ya, seperti Goldwyn dan adiknya, atau seperti yang geng kursi belakang ya, Louis, Lewis, Hubert dan teman-teman yang lain. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman cewek yang mungkin saya pribadi agak kesulitan ya mendekati kalian karena nanti dikira mau PDKT ya. Jadi maaf ya. Tapi terima kasih sudah cukup bisa mengenal kalian ya. Verlin, Kristabella, Ceria, semuanya. Terima kasih. Saya tidak bisa berkata bahwa saya telah mengakhiri pelayanan saya dengan baik. Karena ya, setelah ini saya dengan izinnya Tuhan masih akan melanjutkan pelayanan di tempat yang lain. Tetapi saya harap saya bisa meninggalkan kenangan dan pelajaran yang positif buat teman-teman semua. Dan sampai di masa yang akan datang, ketika teman-teman mungkin mendengar tentang pelayanan saya, kiranya itu terus memberikan kesaksian positif yang dapat membangun iman kita semua. Sehingga semua yang tahu kisah hidup saya sampai akhir bisa berkata, saya finishing well. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman mau bukan hanya sekedar memulai perjalanan rohani teman-teman yang baik dengan baik bersama Yesus, tapi teman-teman juga boleh sampai akhirnya nanti kita bisa tetap setia mengikut Tuhan hingga akhirnya Yesus bisa berkata kepada setiap kita, you finish it well. You have finished it well. Jika ya teman-teman, mari kita senantiasa memelihara iman kita, menjaga, memupuk, dan menumbuhkan pengenalan kita pribadi kepada Yesus, supaya sampai akhir hayat
kita bisa berkata, atau sampai akhir zaman tiba kita bisa berkata, finishing well. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Hamba-Mu menyerahkan teman-teman remaja ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu percaya ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah memanggil mereka dan menyelamatkan dan menebus mereka satu persatu. Engkau Allah yang sama juga yang akan memelihara perimanan mereka, menumbuhkan, memupuk, dan mendewasakan. Hamba ridho ya Tuhan, teman-teman remaja boleh bertumbuh, bukan hanya aktif melayani Tuhan, ataupun aktif mengenal, mencari kehendak Tuhan di masa sekarang ini, tapi sampai akhir hayat hidup mereka tetap setia melayani, mereka tetap setia belajar firman Tuhan, mereka tetap setia mencari kedekatan dengan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah firman-Mu yang telah diberitakan Tuhan, Engkau yang pelihara dalam setiap hati mereka, sehingga itu seperti benih yang subur, tumbuh dan berbuah dalam setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mau serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu, dalam tangan pengasihan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Biarlah teman-teman ini menjadi satu firman Tuhan yang terus meneguhkan, mengajarkan kita dan menegur kita supaya kita bisa finishing well, begitu ya. Teman-teman, mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Teman-teman bisa mengirim persembahan teman-teman itu di rekening di bawah ini, begitu ya. Akan dicantumkan di bawah. Atau mungkin teman-teman sudah mempersiapkan tempat untuk menaruh persembahan, nanti suatu hari bisa dititipkan ke bagian TU gereja, begitu ya. Mari teman-teman, sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita angkat lagu pujian Tak Berubah Selamanya. Bersamakan
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, supaya kami boleh memberikan apa yang terbaik dari kami untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang berikan hikmah dan kebijaksanaan untuk teman-teman yang akan mengelola keuangan ini, persembahan ini, untuk bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta atau pengumuman. Ada 3 warta yang akan disampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk yang pertama, kita say thank you begitu ya, mengucapkan terima kasih kepada saudara kita, yaitu saudara Timotius Lingkubi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kita juga untuk kita ketahui teman-teman bahwa saudara kita ini, saudara Timotius Lingkubi ini telah menyelesaikan masa praktik setahunnya di gereja kita Kanal Kudus Pematang Siantar. Jadi teman-teman mungkin yang akan menyampaikan kesan, pesan, atau ucapan terima kasih, saya thank you kepada beliau. Teman-teman mungkin bisa datang ke gereja begitu ya, atau mungkin bisa chat secara pribadi ataupun telepon atau video call begitu. Dan teman-teman jangan lupa begitu ya, kita harus tetap punya satu semangat anak muda untuk bisa tetap terus belajar meskipun masa COVID-19 ini yang tidak mudah. Tapi biarlah hati kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, belajar bersama-sama di setiap rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Contoh Martin titik pesan. Contoh titik pesan. Kenapa? Oh udah, aku udah sampaikan.